Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Hoirudin. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang rules automation. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar atau mungkin juga sudah pernah mencoba gitu ya. Jadi rules automation itu apa sih? Jadi rule automation ini adalah tools yang disediakan oleh Facebook untuk mengatur kerja secara otomatis iklan yang teman-teman buat gitu ya. Jadi nanti ada aturan bagaimana menghentikan campaign ketika campaign yang teman-teman buat tidak mencapai KPI, kemudian bisa mematikan adset secara otomatis ketika tidak sampai dengan KPI, bisa menaikkan anggaran ketika dia sampai di KPI gitu ya. Nah, di rules automation ini itu dibuatnya. Nah, teman-teman pastikan simak sampai selesai dan tentu ini akan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa support channel ini agar bisa sampai di 100.000 subscriber pertama dengan cara subscribe. Yang nonton yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke guys, jadi kita balik lagi tema rule automation ini gimana sih cara buatnya. Nah, saya akan kasih tutorialnya. Jadi pertama itu kita masuk ke Ads Manager-nya. Jadi ke Business Manager, lalu ke Ads Manager-nya, kita pilih Ads akunnya gitu ya. Oh iya lupa, KPI itu apa sih gitu ya. Takutnya tadi saya sebut KPI. Jadi KPI itu adalah batas anggaran yang teman-teman tentukan. Misalkan gini, iklan teman-teman pengennya cost per result-nya 15.000. Nah, berarti KPI-nya 15.000 gitu. Jadi kalau di atas itu berarti udah di luar KPI. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi pertama kita masuk ke Ads akunnya. Lalu kemudian kedua kita akan masuk ke menu Rules. Nah, kita scroll. Ada namanya Automated Rules gitu ya. Jadi di bawah Audience. Jadi kita klik Automated Rules-nya. Nah, kita tunggu ya. Setelah kita masuk di menu rules ini, kita akan klik create rule gitu ya. Nah, ini saya akan kasih tahu dulu nih isinya apa nih. Jadi, pertama pasti nama ya. Kemudian yang kedua apply to noun. Apply to. Jadi, kita akan melakukan rules ini untuk apa gitu ya. Jadi, apakah untuk campaign? Jadi, kalau misalkan kita ingin buat rule mematikan campaign gitu ya, maka kita pilih yang all active campaign. Jadi di sini actionnya kita akan mematikan campaign, kita akan menyalakan campaign, ataukah kita akan menaikkan budget daily-nya, ataukah menurunkan gitu ya. Jadi itu kalau kita pilih yang apply-nya to all active campaign gitu. Tapi kalau misalnya kita pilihnya to active ads, adset gitu ya, maka nanti pilihannya juga akan mematikan adset, menyalakan adset, menaikkan budget adset gitu ya. Jadi di sini kita akan bikin dulu yang all active campaign. Jadi kita akan mengeksekusi campaign yang jelek, kita akan matikan gitu ya. Gitu. Jadi di sini adalah matikan campaign gitu ya. Nah, jadi kita akan matikan campaign. Nah, biasanya ini yang menggunakan CBO ya. Nah, di sini kita apply to all active campaign, pilihnya ya, karena kita akan mematikan campaign, gitu ya. Nah, kemudian di sini actionnya kita apa nih? Kita mematikan campaign, kita pilih yang pertama dulu, gitu ya. Nah, di sini teman-teman misalkan begini, karena campaignnya kan suka beda-beda tuh. Ada yang dia objektifnya engagement, ada yang menggunakan konversi. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakannya default gitu ya untuk semua, misal konversi, misalkan teman-teman nggak pernah iklan menggunakan engagement, maka lebih simpelnya gunakan cost per result gitu ya. Cost per result misalkan begini, cost per resultnya lebih besar dari misalkan CPR-nya itu yang teman-teman inginkan berapa. Misalkan CPR teman-teman KPI-nya misalkan 12.000 misalkan ya. Nah,
kita klik add. Aduh, sorry. Cost per resultnya 12.000. Kita add. Nah, artinya di sini ketika teman-teman CPR campaign teman-teman lebih dari 12.000, maka si campaign teman-teman akan otomatis mati gitu ya. Jadi di sini langsung default umum gitu ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan konversi umum gitu iklannya gitu ya, yang nyalanya gitu ya. Jadi karena kan kita tadi untuk semua campaign aktif. Tapi akan berbeda ketika teman-teman itu yang aktif banyak tuh. Misalkan ada yang menggunakan konversi, ada yang menggunakan interaksi gitu ya. Nah, tapi kita yang sesi pertama ini untuk menggunakan konversi dulu gitu ya. Nah, bisa menggunakan cost per result lebih dari KPI, maka akan mati gitu ya. Nah, kemudian di sini time range-nya apa? Maksimum ataukah today? Nah, saran saya itu adalah pilih today. Jadi kalau maksimum itu jadi sepanjang masa promosi itu. Misalkan teman-teman iklan untuk 7 hari, berarti hitungannya akumulasi selama masa promosi. Tapi kalau misalkan pilihannya today, maka dibacanya adalah saat CPR-nya lebih dari 12.000 untuk hari ini gitu, maka ini akan mati gitu guys. Nah, kemudian ini pilihnya continuously gitu ya. Jadi setiap 30 menit nanti akan dicek. Nah, kemudian ini notification ini nih biasalah dicentang ya. Nah, jadi gitu guys. Ini yang simple ya. Jadi kita mematikan campaign saat lebih dari 12.000 gitu ya. Kayak gitu. Jadi campaign-nya akan mati. Nah, ini kalau misalkan pakai default. Kalau misalkan teman-teman misalkan pengen per ini aja lah, per event pixel. Misalkan gini, event pixelnya misalkan untuk purchase misalnya ya. Nah, teman-teman silakan tambahkan di sininya. Ininya pilih cost per. Nah, jadi di sini ada per event guys. Jadi teman-teman bisa per event, pilih di sini yang konversi pixel. Nah, jadi kalau misalkan pixelnya itu lead, maka gunakan cost per lead. Jadi kalau misalkan purchase berarti cost per purchase. Misalkan karena kita rata-rata cost per purchase. Nah, misalkan biaya per satu pembelian itu lebih dari misal KPI-nya tadi ya anggaplah 12.000 juga gitu ya. Nah, kita add. Nah, maka ketika cost per purchase-nya lebih dari 12.000, kok 120.000? 12.000, ini maka akan otomatis mati gitu ya. Jadi ini akan mati. Jadi ini karena banyak nih rule ini kayaknya akan jadi beberapa video gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ini untuk yang event konversi ya. Dan ini pun di posisi campaign gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan ini atau mungkin teman-teman bisa menambahkan spend-nya gitu ya berdasarkan spend iklan. Tapi nanti kita bikin di rule selanjutnya. Oke, ini mungkin sesi pertama guys. Jadi kita akan batasi karena udah hampir 10 menit gitu ya. Nanti kita selanjutnya akan buat yang ini menaikkan budget ya. Jadi nanti banyak sekali rules-nya gitu ya teman-teman semuanya. Jadi sesi pertama ini hanya untuk matikan campaign yang default ya. Defaultnya itu konversi. Jadi kita pilih tadi berdasarkan cost per result atau cost per event gitu ya. Oke, kemudian setelah itu kita klik create gitu ya. Maka nanti otomatis terbuat. Nah, ini nih. Jadi untuk semua campaign nanti akan mati semua campaignnya ketika tadi cost per purchase-nya itu lebih dari 12.000. Oke guys, itu kita untuk sesi kali ini yang pertama. Besok kita akan lanjut gitu ya, bagaimana untuk selanjutnya ketika rules itu misalkan ketika sudah spend sekian tidak ada result maka akan mati gitu ya. Kemudian ada lagi ketika nanti misalkan sudah mencapai KPI kita ingin increase budget, misalkan menaikkan budget, kemudian atau mungkin ketika sudah ditaikan ternyata goyang iklannya kita bisa menurunkan budget gitu ya. Masih banyak lah. Belum nanti kalau untuk aturan ABO gitu ya. Oke, sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.